ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ذكرنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Tujuan diadakan sehari bersama Al-Quran yang bertema Raih Berkah bersama Al-Quran. Semoga di Ramadan ini kita mendapatkan berkah, berinteraksi dengan Al-Quran, dan semakin dekat dengan Al-Quran. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia demi kesuksesan acara ini. Terlebih kepada pemateri Ustazah Hustia Husni Said LCMAG GR. Semoga acara ini Allah ridho tanpa ada kendala. Selanjutnya kita akan membaca ayat suci Al-Quran secara bersama-sama untuk seluruh peserta sehari bersama Al-Quran. Untuk teknisnya silakan kepada seluruh peserta untuk mengambil Al-Quran masing-masing. Dan kita akan membaca secara bersama-sama masing-masing satu juz dengan waktu 45 menit. Dan kemudian nanti kita akan dilanjutkan dengan nonton bareng. Allah rahmati kami dengan Quran dan jadikanlah ia pemimpin
petunjuk dan rahmat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah, ingatkanlah kami dari yang lupa, karuniakanlah untuk membacanya di kala malam dan di siang hari. Jadikanlah penguat di akhirat nanti. Hari bersama Al-Quran. Akhwatfillah rahimakumullah. Ada satu pertanyaan buat diri ana pribadi dan untuknya kita semua. Di antara sekian hari dalam hidup kita di muka bumi ini, yang usianya sudah 40 tahun, seperti ana 43 tahun, atau yang di atas dari 43 tahun, atau yang di bawah dari 43 tahun. Manakah di antara hari-hari yang kita merasakan hari-hari itu paling barokah? Hari yang paling mulia, hari yang paling istimewa. Di sekian hari-hari yang kita lalui, hari manakah hari yang paling terbaik dalam hidup kita? Di antara 1 tahun 11 bulan, 1 tahun 12 bulan, di antara bulan-bulan itu, manakah bulan yang paling mulia dan paling istimewa? Di antara para rasul, manakah rasul yang paling mulia dan paling utama? Di antara para malaikat, manakah malaikat yang paling mulia dan paling utama? Kemuliaan itu disisipi, digandengi, dikarenakan tertempelnya ya, inti kemuliaan, tersematnya, tertempelnya, tersandingnya kemuliaan di atas kemuliaan, keistimewaan di atas keistimewaan, keberkahan di atas keberkahan. Apakah dia? Siapakah dia? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu hanya satu. Hari di mana di antara hari hidup kita, hari yang paling mulia dan hari yang paling bersejarah, hari yang paling istimewa adalah ketika kita jadikan hari itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika hari itu, di jam pada hari itu, jam itu banyak kita berbicara kepada Al-Quran. Banyak kita mencoba untuk menghafalnya, memahaminya di antara hari-hari. Dan hari itulah yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka hari itulah yang paling mulia. Di antara 12 bulan, Ramadan, kenapa bisa mulia? Kenapa paling istimewa di antara 11 bulan yang lainnya? Syahrul Ramadan baina ahad asyara syahran. Ka Yusuf baina ahada asyara kaukaba. Seperti Nabi Yusuf di antara 11 bintang. Ramadan di antara bulan-bulan yang lain, di antara 11 bulan yang lain, berbeda dengan yang lainnya. Walaupun memang sama 30 hari, 4 minggu. 1 minggu ada 7 hari, 1 hari ada 24 jam. Sama. Tetapi apa yang membedakan? Nilainya, qimahnya, keberkahannya. Kenapa? Karena ditempeli dengan pemilik sumber keberkahan. Pemilik sumber keistimewaan, pemilik sumber kemuliaan. Siapakah dan apakah dia? Al-Quran. Bila Israel datang memanggil jasad terkubur, kan? Di apa gini ya? Suami berpikir siapa gantinya? Baru dikubur kan? Suami udah berpikir siapa lah nih yang akan menjadi gantinya. Jadi itulah dunia. Betapa setianya Al-Quran ini bagi sahib Quran, bagi sahabatnya. Tetapi kalau
Dengan yang tidak sahabatnya ya tidak. Ya. Bagi sahib Quran, bagi sahabat Quran di dunia, maka Al-Quran lebih setia dari sahibnya. Dikala kita memerlukan orang yang mendampingi kita, maka dia akan mendampingi kita. Bahkan belum lagi masuk kubur, dia masuk ke dalam celah-celah kapan kita. Ketika kita dikubur, maka dia keluar dari celah-celah kapan kita, menjelma menjadi sosok yang rupawan. Wangi yang betul-betul wangi yang kita tidak pernah menciumnya sebelum ini. Begitu rupawan yang kita tidak pernah melihat betapa rupawannya bentuknya. Maka kita tidak mengenalnya, kita bertanya kepadanya, siapakah gerangan engkau? Aku tidak pernah melihatmu di dunia. Maka apa jawaban Al-Quran? Masa engkau tidak mengenalku? Aku ini sahabatmu. Aku ini yang membuat kamu menangis. Aku ini yang membuat kamu puasa di siang hari dan tidak tidur di malam hari. Aku ini yang kemudian membuatmu meninggalkan hawa nafsumu. Aku ini Al-Quran, sahabatmu di dunia. Sekaranglah waktunya. Aku akan melayanimu. Aku akan tidak berpisah denganmu sampai kemudian Allah menetapkan engkau ke dalam surganya. Ketika kemudian kita membaca Al-Quran malam Lailatul Qadar, kita mendekatkan diri kita dengan ibadah dan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, pas bertemu dan diturunkannya Lailatul Qadar di bawah para malaikat. Ketika itu kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah usiaku dengan belajar Al-Quran, ya Allah. Panjangkanlah usiaku, ya Allah, untuk membimbing dan mendidik anakku menjadi para ahli Quran, ya Allah. Jangan engkau cabut nyawaku dulu, jauh kamiku dulu sebelum aku melihat kesuksesan anak-anakku berinteraksi dengan Al-Quran.